Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang pengaruh Fermipan sebagai katalis pada adonan padat dan adonan cair. Kami dari kelompok ketiga mata kuliah Praktikum IPA Dasar S1 Pendidikan IPA kelas 2 Universitas Tidar 2019-2020. Urutan dari video yang kami buat: yang pertama, tujuan; kedua, alat dan bahan; ketiga, langkah percobaan; keempat, tabel hasil percobaan; kelima, pembahasan; dan yang keenam, kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Uli Ismayati dengan NPM 19103030004. Yang kedua, Pradita Nindi Astari dengan NPM 1913030030007. Yang ketiga, Wulandari Nagitawati dengan NPM 19103030058. Nah, perkenalkan juga dosen pengampu kami, Bapak Suwito Singgi. Yang pertama, tujuan praktikum kali ini yang kita ambil. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh perubahan tekstur antara kedua adonan dengan penambahan Fermipan. Yang kedua, mengetahui banyaknya Fermipan yang dibutuhkan agar adonan mengembang optimal. Yang ketiga, lamanya waktu yang dibutuhkan agar adonan mengembang optimal. Di sini saya akan mempraktikkan untuk adonan kering. Pertama ada tepung 250 gram. Kita campurkan dengan Fermipan dan gula pasir. Kita aduk rata. Selanjutnya kita masukkan telur. Selanjutnya kita masukkan kental manis. Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita masukkan 4 sendok makan mentega cair. Dan diaduk rata. Selanjutnya masukkan air secukupnya sekitar 150 ml. Dan diaduk rata. Selanjutnya kita uleni pakai tangan hingga kalis. Setelah adonan kalis seperti ini, untuk melihat reaksi dari Fermipan, kita diamkan selama kurang lebih 1 jam dan ditutup menggunakan plastik ini. Ya, direkatkan sehingga tidak ada rongga udara. Kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Begitupun dengan yang ini.
Ini kita pakai variasinya 1,5 sendok teh. Yang ini tadi 1 sendok teh. Jadi nanti yang kita teliti adalah bagaimana pengaruh dari si fermentannya tersebut. Ini hasilnya setelah didiamkan selama 1 jam. Kita lihat perbedaannya ya. Untuk yang pernipan 1 sendok makan, dia mengembangnya lebih kecil, sedangkan yang 1,5 sendok makan mengembangnya lebih besar. Karena ini tempatnya kurang memadai, jadi dia mengembang ke arah atas dan menekan plastik yang menutup. Setelah itu kita buka. Kita tekan seperti ini untuk menghilangkan gas karbon. Ini elastis. Itu pun dengan air. Kita tekan. Selanjutnya saya akan membuat adonan basah untuk membandingkan pengaruh dari pernipan antara adonan kering dan adonan basah. Yang pertama di sini ada 250 gram terigu. Lalu kita masukkan pernipan dan gula pasir. Langkahnya sama seperti adonan pada tadi, hanya di sini dibedakan dengan takaran airnya. Kita aduk rata. Selanjutnya 1 butir telur. Kita kocok dan aduk sampai rata. Selanjutnya kita masukkan susu kental manis. Kita masukkan garam lalu diadukkan. Selanjutnya kita di sini masukkan air. Airnya lebih banyak dari yang adonan pada tadi, karena ini untuk adonan air. Kira-kira 280 ml. Kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan 4 sendok makan mentega cair. Aduk hingga rata ya. Ini adonan basah yang sudah diaduk rata. Dan ini yang menggunakan 1,5 sendok teh pernipan. Kita lihat perbedaannya nanti bagaimana ya. Dengan lamanya waktu dia mengembang bentuknya lama dari perbedaan tekanan. Selanjutnya kita tutup menggunakan plastik. Begitu pun dengan adonan. Setelah itu kita tunggu sedikit. Selanjutnya ini untuk yang adonan cair yang sudah didiamkan selama 1 jam, bisa dilihat. Di sini gelembung-gelembungnya itu ada di rongga-rongga
Selanjutnya, tabel hasil percobaan yang telah kami lakukan dapat dilihat sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, di mana kami membuat roti dengan dua jenis adonan yang berbeda, yaitu adonan basah dan adonan kering. Setelah kedua adonan dibuat dan dibiarkan selama 1 jam, kelompok kami melakukan pengamatan. Hasil pengamatan yang diperoleh yaitu pada adonan kering atau padat dengan penambahan fermipan sebanyak 1 sendok makan. Hasilnya, tekstur adonan menjadi mengembang lebih kecil dan elastis, serta terdapat banyak gas yang dihasilkan. Adonan roti dapat mengembang karena pada proses fermentasi, ragi dapat menghasilkan gas karbon dioksida, di mana gas karbon dioksida ini akan terperangkap dalam suatu jaringan gluten yang terbentuk pada adonan roti, sehingga roti akan tampak mengembang. Kemudian pada percobaan 2, yaitu adonan padat atau kering dengan penambahan fermipan sebanyak 1,5 sendok makan, diperoleh hasil ternyata adonan roti mengembang lebih besar dan lebih elastis, disertai dengan terbentuknya gas yang sangat banyak. Gas yang dihasilkan pada adonan tersebut merupakan gas karbon dioksida hasil fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Kekenyalan adonan diperoleh dari kandungan air dalam adonan, di mana air dalam proses pembuatan roti berperan sebagai media pembentuk glutein dengan karbohidrat, media larutan garam, serta membuat sifat kenyal atau elastis pada glutein. Berdasarkan sedikit banyaknya fermipan atau ragi yang ditambahkan dalam pembuatan adonan kering ini, dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan ragi sebanyak 1,5 sendok makan ternyata lebih efektif digunakan untuk menghasilkan roti dengan kualitas yang sempurna, yaitu mengembang lebih elastis dibandingkan dengan penambahan ragi sebanyak 1 sendok makan saja. Kemudian pada pembuatan adonan basah atau cair, diberi perlakuan yang sama, yaitu ditambahkan ragi dalam adonan sebanyak 1 sendok makan. Hasil pengamatan yang diperoleh yaitu adonan mengembang menjadi tidak terlalu cair dan membentuk rongga-rongga. Gas yang dihasilkan juga lumayan banyak. Sedangkan pada percobaan 2, di mana adonan basah ditambahkan dengan fermipan sebanyak 1,5 sendok makan, diperoleh hasil adonan yang mengembang, membentuk rongga-rongga disertai dengan terbentuknya gas yang banyak. Rongga-rongga dalam adonan roti tersebut adalah gas karbon dioksida yang merupakan hasil fermentasi ragi yang terperangkap dalam adonan roti. Glutein adalah jaringan-jaringan sel pada roti yang terbentuk selama roti mengembang, dan glutein ini berfungsi untuk menahan gas karbon dioksida hasil fermentasi oleh ragi, sehingga adonan roti akan tampak mengembang, tidak mengampis dan cenderung berongga. Pada percobaan adonan basah, terbukti bahwa penambahan fermipan sebanyak 1,5 sendok makan juga lebih efektif digunakan dibandingkan dengan penambahan fermipan hanya 1 sendok makan saja. Dapat dilihat dari gas karbon dioksida yang dihasilkan akibat penambahan fermipan 1,5 sendok makan lebih banyak, sehingga roti pun akan mengembang lebih sempurna. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu 1. Penambahan ragi atau fermipan pada adonan roti, baik adonan basah maupun adonan kering, membuat tekstur adonan roti menjadi mengembang dan elastis. Hal ini dikarenakan pada proses fermentasi, ragi dapat menghasilkan gas karbon dioksida, di mana gas karbon dioksida ini akan terperangkap dalam suatu jaringan gluten yang terbentuk pada adonan roti, sehingga adonan roti dapat mengembang. Yang kedua, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, banyaknya fermipan yang dibutuhkan agar adonan mengembang secara optimal untuk adonan basah dan adonan kering adalah sebanyak 1,5 sendok makan. Yang ketiga, berdasarkan percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan, lamanya waktu yang dibutuhkan agar adonan dapat mengembang secara optimal adalah selama 1 jam. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.
warahmatullahi wabarakatuh.